Jumpa lagi di mata kuliah pemrograman web bersama kami di STT Terpadu Nurul Fikri, program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Bersama saya Sirojul Munir akan menemani Anda belajar pemrograman web ya, mulai dari materi HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, dan Web Framework. Sebelum ke sini saya jelaskan dulu tahapan pengembangan web. Selalu saya ulangi lagi, ketika mengembangkan aplikasi berbasis web gitu ya, nanti kalian harus membuat istilahnya namanya mockup dulu gitu ya. Harus membuat dulu mockup, atau disebut juga tahapannya nanti wireframe pertama ya. Wireframe ini sebenarnya gambaran sketsa dari web yang akan kita bangun ya, biar nanti programmernya nggak bingung ya. Jadi wireframe ini domainnya mungkin bagi desainer gitu ya, untuk atau analis ya, pekerjaan analis yang menggambarkan nanti halaman webnya, per halaman itu apa aja. Nah, itu digambarkan dalam wireframe, namanya wireframe. Jadi di situ bisa aja menggambarkannya dalam bentuk kertas ya, sketsa seperti seorang arsitek menggambar ya, sketsa ya seperti itu, sketsa rumah atau sketsa halaman web kalau ini gitu ya. Nanti bisa pakai tools tambahan namanya Balsamiq ya. Nah, nanti dari tahap pertama wireframe sudah jadi ya, maka diterjemahkan ke menjadi mockup aplikasi ya, mockup aplikasi atau prototype desain UI UX ya. Kalau kalian dengar mockup, mungkin kalau pernah nggak ngunjungin pameran gitu di mall, misalkan ada market ya, akan dibangun mall baru misalkan, atau dibangun market rumah gitu ya. Nah, mirip seperti itu. Jadi mockup aplikasi nanti sudah kelihatan warnanya di situ ya, sudah kelihatan gambar-gambarnya nanti ya, tapi masih dalam bentuk statis. Jadi prototype desain UI UX, user interface dan user experience ya. Jadi bagaimana nanti UI UX-nya yang lebih diutamakan, nanti bagaimana usernya nyaman ketika mengakses, usernya juga tidak kesasar dia di halaman web ini ada di halaman mana gitu ya. Jadi mudah digunakan tanpa mengajarkan atau tanpa membuat tutorial penggunaan aplikasi web. Usernya sudah sudah bisa mencoba-coba ya. Itu adalah salah satu kriteria aplikasi yang bagus ya. Kalau kalian menilai kriteria aplikasi yang bagus tanpa ada tutorial, itu bisa langsung ya. Siapa yang ngajarin Facebook, Instagram ya? Nggak ada yang ngajarin ya cara posting gimana, kalian nyari sendiri. Nah, berarti itu memang didesainnya sudah bagus UI UX-nya ya, tanpa perlu diajarin, usernya sudah bisa mencoba-coba sendiri. Nah, itu ya aplikasi yang bagusnya seperti itu. Nah, nanti toolsnya cukup kalian gunakan yang sudah kalian pelajari di pertemuan 1 sampai 7 ya, atau pertemuan 8 sebelumnya ya. HTML5, CSS3, JavaScript, Responsive Web Design. Sudah, kita pakai Bootstrap aja. Framework HTML5-nya untuk RWD-nya ya, pakai Bootstrap. Nah, ini adalah project kedua yang akan kalian kerjakan. Nah, saya siapkan wireframe-nya, mock-up-nya ya di project tadi gitu ya. Nah, nanti ini kalau sudah selesai, nanti kita akan tindak lanjuti di lanjutan semester 2. Nanti kita belajar lebih dalam lagi tentang bahasa pemrograman di sisi server, itu PHP ya. Nanti juga belajar bagaimana terkoneksi ke database MySQL atau PostgreSQL. Nah, ini juga pelajarannya ada di semester 2, ada mata kuliah database gitu ya. PHP juga jadi di web 2 nanti. Nah, ini nanti akan berlanjut nih, project ini nanti akan di web 2 ya. Jika saya yang mengajar atau nanti yang mengajar orang lain, nanti saya minta melanjutkan project yang kedua ini ya. Jadi apa yang sudah dikerjakan akan disambungkan lagi di web 2 nanti gitu ya. Nah, sekaligus aja di sini project ini nanti dikumpulkan sebelum UAS ya, kira-kira lebih tanggal pertemuan ke-14 kita bulan Januari akhir atau Februari awal, kurang lebih seperti itu. Kode program nanti ditaruh di GitHub, satu kelompok satu gitu ya. Nah, nanti ada hostingnya juga kayak tadi, seperti landing page ya. Kemudian juga ada dokumentasi manualnya. Nanti ketika sudah jadi aplikasinya, kalian screenshot, nanti ditaruh di Word, dibuat PDF-nya, diupload ke Ellen. Itu ya yang project kedua gitu ya. Oke, saya bahas apa sih projectnya. Yang ketiga adalah saya akan bahas tentang Siwi Code.
Project ini namanya Siwikodo, Sistem Informasi Wisata Kota Depok ya, Siwikodo disingkat gitu ya. Nah, nanti saya akan buat 2 klaster besar, yaitu wisata rekreasi dan wisata kuliner. Wisata rekreasi contohnya apa sih? Ya contohnya misalkan waterboom misalkan ya, atau taman wisata misalkan ya, atau camping ground misalkan, itu wisata rekreasi. Kalau wisata kuliner ya kafe, restoran ya, kedai kopi contohnya situ ya. Oke, di sini halaman depannya tentang informasi singkatnya, bisa lihat detailnya wisata-wisata yang ada. Nah, ketika klik wisata rekreasi, dia akan muncul halaman ini ya, halaman ini. Nanti ada gambar. Ini kalau gini artinya gambar ya. Ini teksnya apa, deskripsinya. Nah, bisa kelihatan detail sini. Oh, misalkan waterboom, misalkan Aladin gitu ya kan. Detail, diklik detail, nanti akan muncul halaman berikutnya, ini gambar foto-foto tentang wisata Aladin gitu ya. Misalkan gambar fasilitas ya, dan seterusnya ada di sini semua. Nah, di sini ada deskripsi fasilitasnya apa yang disediakan ya. Kemudian ada alamatnya di mana, jalan apa tuh ya, di daerah sana ya. Terus kemudian ada petanya nih, ada mapnya. Kalau diklik mapnya harusnya muncul peta lengkapnya gitu ya. Jangan lupa ada testimoni dan komentar ya. Bisa artis, bisa pejabat, bisa warga ya. Misalkan artis Depok siapa nih yang terkenal? Siapa artis Depok? Ayu Ting Ting. Nah, udah Ayu Ting Ting deh. Ayu Ting Ting, gambar Ayu Ting Ting ada di sini. Kemudian komentarnya terhadap rekreasi ini apa gitu ya. Pejabat, wali kota, ininya apa? Warga, kalian fotonya ini apa? Contohnya gitu ya, rekreasi. Oh ya, ada ratingnya di sini. Saya minta nanti ada ratingnya. Ya. Bintang-bintang 3 misalnya atau 5 misalkan ya. Nah, ini kuliner sama persis kuliner ya, nggak beda jauh dengan tadi, tapi kuliner. Jadi nama restoran atau kafe. Nah, ini gambar kafenya, restorannya, ada bintangnya. Sama kayak tadi ada testimoninya juga, tapi wisata yang kuliner gitu ya, ada bintangnya sini ya. Nah, kemudian ini kalau misalkan kalian punya pemilik objek wisata pengen didaftarkan di sini, bisa isi nanti daftar di sini. Diisi nama tempat wisatanya apa, misalkan Taman Mujair, jenisnya taman, misalkan deskripsinya dan seterusnya, ada latitude longitude, ini koordinat GPS-nya, nanti buat peta tujuannya nanti ya, bisa muncul. Nah, ini diisi dan juga harus valid nanti ketika mengisinya ya. Nah, wisata kulinernya juga sama, mirip sini. Misalkan kalian punya kedai kopi baru, kedai asik misalkan namanya, terus jenis wisatanya kedai kopi, nah diisi. Nah, di mana alamatnya, latitude longitude-nya dimasukkan gitu ya. Nah, berikutnya nanti halaman adminnya nih. Adminnya bisa mengelola nih, bisa ngupload, bisa ngedit ya, bisa upload nanti nih. Upload foto-foto ada di sini, link upload ya. Dibikin dah nanti upload fotonya ya. Kemudian tambah baru bisa manual, dia bisa menambahkan secara manual, tidak lewat form tadi bisa ya. Kemudian juga sini kuliner sama ya seperti tadi ya. Nah, ini halaman loginnya. Nah, seperti itu kira-kira projectnya. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum saya bagi kelompoknya. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya.